Anda masih di Kompas Pagi, Saudara. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan oleh KPK usai menjalani pemeriksaan hampir 1 kali 24 jam. Syahrul Yassin Limpo keluar mengenakan rompi tahanan KPK sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Jumat malam. Sebelumnya, Syahrul ditetapkan tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian dan ditahan hingga 20 hari di rutan KPK. Syahrul diduga memeras pejabat eselon 1 dan 2 Kementan dengan setoran wajib 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat setiap bulan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Syahrul bersama Sekjen Kementan berinisial KS dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan berinisial MH menikmati uang senilai 13,9 miliar rupiah. Sebagian dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk membayar cicilan mobil SYL dan perawatan wajah keluarga. SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar Amerika sampai dengan 10.000 dolar Amerika. Uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SYL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di rutan KPK. Menggunakan rompi oranye, ex-mentan Syahrul Yassin Limpo menyebut akan tetap mematuhi dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Meski demikian, Syahrul meminta tak dihakimi terlebih dahulu dan diberi hak asas praduga tak bersalah serta mengikuti proses peradilan untuk membuktikan diri atas apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Syahrul mengapresiasi proses penyelidikan yang dilakukan KPK baik terhadap dirinya maupun Kementan. Saya akan mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi dari dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. Untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana yang sudah ada di gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Rangga, bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menjerat Syahrul Yassin Limpo? Ya, selamat pagi Asri dan saudara. Hingga kini Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta, 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi sudah ditahan selama 20 hari ke depan tanggal 13 hingga 1 November 2023. Sebelumnya juga Sekjen Kementan Kasdi Subagiono sudah ditahan juga selama 20 hari ke depan. Dan SYL jadi tersangka kasus dugaan korupsi yang disebutkan berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, diduga bahwa SYL menggunakan jabatannya untuk memeras bawahannya, yakni dalam hal ini Kasdi dan Hatta, untuk antara lain membayar cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard miliknya, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat untuk keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah untuk keluarga. Dari keterangan ini KPK juga menyebutkan bahwa mereka akan meminta keterangan dari 3 anggota keluarga SYL, yakni istri, anak, dan cucunya yang sebelumnya sudah dicekal dari berpergian ke luar negeri beberapa waktu lalu. Dan untuk temuan awal KPK diduga bahwa mereka
ketiga tersangka ini, yakni SYL, Kasdi, dan Muhammad Hatta menikmati uang senilai 13,9 miliar rupiah. Namun berdasarkan bukti yang dikumpulkan sebelumnya, ini tidak menutup kemungkinan adanya jumlah uang yang lebih besar ya. Kalau kita lihat dari alat bukti yang diamankan, yakni uang tunai senilai 30 miliar rupiah yang diamankan oleh KPK beberapa waktu lalu dalam penggeledahan. Asri? Ya, tadi disebutkan bahwa memang nominalnya kemungkinan masih akan bertambah dan masih ditelusuri begitu. Lalu sudah dapat informasi kemana saja aliran dana tersebut, karena kita ketahui ada dugaan aliran dana ke Partai Nasdem begitu. Ada dugaankah ataupun juga sudah ada informasi kemana saja aliran dana tersebut dan berapa nominalnya? Rangga. Baik ya Asri, untuk dugaan aliran uang ke Partai Nasdem, KPK menyebutkan bahwa mereka sudah ada dugaan uang yang mengalir ke Partai Nasdem ini senilai miliaran rupiah, namun mereka belum memberikan rincian karena mereka sebut mereka masih mendalami detail persisnya jumlah aliran dana ke Partai Nasdem ini. Selain itu, Wakil Ketua Partai Nasdem, Ahmad Ali, menyebutkan bahwa SYL memang pernah memberikan uang, maksud kami bantuan kegiatan sosial untuk Partai Nasdem berupa paket sembako kepada warga di Kepulauan Seribu. Namun ia mengaku tidak tahu menahu apakah bantuan sosial yang diberikan oleh SYL ini berasal dari uang korupsi atau tidak. Dan ia juga merasa tidak bijak bila memang benar bantuan ini berasal dari uang korupsi. Jadi singkatnya, baik KPK sedang menelusuri kembali aliran dana yang masuk ke Partai Nasdem serta jumlah persis yang masuk ke dalam Partai Nasdem ini. Asri? Baik, terima kasih Rangga Indrajana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.